saya akan menyampaikan materi yang pada pagi hari ini berguna bagi adik-adik sekalian yang seyogianya membantu untuk memahami apa itu tentang materi kita pada hari ini tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Artinya apa itu perempuan dan apa itu laki-laki, artinya secara sederajat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Dalam nama Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Adil dan penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau menciptakan semua manusia dengan martabat dan derajat yang sama. Bukalah hati dan pikiran kami dalam pelajaran ini, agar kami dapat memahami dan menghargai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Sebagaimana Engkau kehendaki, bimbinglah kami agar menjadi pribadi yang menghargai sesama tanpa memandang jenis kelamin dan hidup saling menghormati dalam kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan ini ada beberapa pokok, yakni ada 6 pokok tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, memahami kesetaraan, artinya menjelaskan pengertian kesetaraan perempuan dan laki-laki menurut ajaran gereja. Yang kedua, mengidentifikasi dasar kitab suci, artinya menemukan dasar kitab suci yang menunjukkan martabat yang sama, artinya antara perempuan dan laki-laki. Kemudian yang ketiga, menyebutkan peran, artinya mengidentifikasi peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Yang keempat, menguraikan upaya, artinya menjelaskan upaya mewujudkan kesetaraan gender secara adil dan bermartabat. Yang kelima, menunjukkan sikap, artinya menunjukkan sikap hormat dan adil tanpa memandang jenis kelamin. Dan yang terakhir, yang keenam, menerapkan nilai, artinya menerapkan nilai kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pengantar yakni kesetaraan. Ini artinya kesetaraan itu artinya sama gitu kan. Tidak ada yang cuma yang membedakan itu adalah jenis kelamin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai peran yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Namun, pandangan bahwa satu jenis kelamin lebih tinggi tidak sesuai dengan ajaran iman Katolik. Gereja Katolik mengajarkan bahwa semua manusia tanpa memandang jenis kelamin diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan memiliki hak serta martabat yang sama. Pengertian kesetaraan. Kesetaraan berarti persamaan dalam martabat, hak, dan tanggung jawab tanpa membedakan jenis kelamin, ras, atau status sosial. Di sini pemahamannya ada 3 bagian, dikasihi dan dihargai. Maksudnya keduanya sama-sama dikasihi dan dihargai oleh Allah. Dan potensi dan panggilan, maksudnya memiliki potensi dan panggilan hidup yang sama mulianya. Yang terakhir, tidak ada yang lebih rendah, artinya tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi satu sama lain, artinya semuanya sama-sama saja. Kesetaraan bukan berarti menyamakan semua fungsi atau tugas, tetapi menghargai perbedaan sebagai anugerah dan bekerja sama secara adil dan harmonis. Nah, dasar kitab suci tentang kesetaraan. Ini bisa kita lihat dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 27 yang berbunyi, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kemudian dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia yang berbunyi dari Galatia bab 3 ayat 28, dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, sebab kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki sederajat di hadapan Allah dan sama-sama dipanggil untuk ikut serta dalam karya penyelamatannya. Materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya, macam-macam peran perempuan dan laki-laki. Kesetaraan tidak berarti semua orang harus melakukan hal yang sama, tetapi setiap orang bisa menjalankan peran sesuai dengan panggilannya masing-masing. Ini ada beberapa poin, yakni pertama yang dalam keluarga, artinya pemimpin, pengasuh anak, pengelola keuangan, dan pemberi kasih sayang. Kemudian dalam gereja, dalam pelayan liturgi, guru agama, pemimpin komunitas, dan katekis. Dalam masyarakat, pemimpin, pekerja sosial, tenaga kesehatan, polisi, tentara, dan lain-lain. Semua peran ini sama berharganya selama dijalankan dengan kasih, tanggung jawab, dan melayani. Nah, upaya mewujudkan kesetaraan. Upaya mewujudkan kesetaraan. Pertama, menghormati perbedaan, maksudnya tidak merendahkan jenis kelamin tertentu. Yang kedua, membuka kesempatan, artinya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan. Poin yang ketiga, mendukung partisipasi, artinya mendukung perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi aktif. Yang keempat, menghindari stereotip, artinya seperti laki-laki tidak boleh menangis atau perempuan tidak boleh memimpin. Itu dihindari. Sesuatu yang bersifat stereotip seperti itu. Kemudian yang kelima, membangun relasi adil, artinya membangun relasi yang adil dan saling menghargai. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kerjasama di sekolah, artinya bekerja sama tanpa membeda-bedakan jenis kelamin dalam tugas kelompok. Poin yang kedua, menghargai pendapat, artinya menghargai pendapat teman, baik laki-laki maupun perempuan. Dan lagi membantu pekerjaan rumah, artinya membantu pekerjaan rumah tanpa merasa itu hanya tugas jenis kelamin tertentu, artinya bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Kemudian poin yang keempat, mendukung cita-cita, artinya mendukung teman yang memiliki cita-cita meskipun bertentangan dengan stereotip gender. Dan yang terakhir, tidak melakukan bullying. Tidak melakukan bullying karena perbedaan gender atau peran. Itu harus dihindari. Nah, jadi dengan adanya hal-hal yang seperti ini, maka mengharuskan bagi adik sekalian supaya artinya antara laki-laki dan perempuan itu tidak artinya saling membedakan satu sama lain, tidak sama-sama, tidak ada yang direndahkan, artinya tidak ada yang ditinggikan, artinya sama, katakanlah seperti itu. Nah, jadi oleh sebab itu sudah seyogianya perlu diketahui bahwa dengan adanya penjelasan yang seperti ini memungkinkan bagi adik-adik sekalian untuk selalu mendukung satu sama lain. Maka secara kesimpulannya pada kesempatan ini saya menyimpulkan bahwa Allah menciptakan perempuan dan laki-laki dengan martabat yang setara dalam iman Katolik. Semua orang dipanggil untuk menghormati perbedaan dan memperjuangkan keadilan dalam relasi antar manusia.
Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi berarti semua dihargai secara adil dan diberi kesempatan untuk berkembang. Kita diajak untuk meneladani Yesus yang selalu menghormati dan mengangkat martabat semua orang, termasuk perempuan. Jadi demikianlah materi yang bisa saya sampaikan ini. Semoga bisa berguna bagi adik-adik sekalian yang pada saat ini memerlukan pemahaman tentang kesetaraan dari antara perempuan dan laki-laki ini sendiri. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Dan untuk menutup rangkaian proses kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk saling menghargai tanpa memandang perbedaan. Bantulah kami agar mampu menjadi pembawa damai dan keadilan, agar hidup kami memancarkan kasih dan terang-Mu bagi semua orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara serta juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.